Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Arina Diana. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana sih caranya membuat daftar isi secara otomatis. Nah, bagi teman-teman yang selama ini kesulitan membuat daftar isi secara manual, hasilnya kurang rapi, berantakan dan lain sebagainya, di sini saya akan menjelaskan tips untuk membuat daftar isi secara otomatis. Jadi, simak baik-baik ya videonya. Jadi di sini ada file yang mana di sini belum saya setting untuk pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, jadi agar kita bisa memberikan daftar isi secara otomatis, terlebih dahulu kita taruh kursor di awal tulisan. Kemudian kita harus membuat style baru. Caranya create a style. Kemudian kita di sini kasih nama aja bab seperti itu. Kemudian kita modify. Nah, untuk yang di style based on-nya, kita harus ganti ke heading 1. Kemudian untuk yang style for following paragraph, kita harus ubah ke yang normal. Nah, selanjutnya kita bisa setting tentang bagaimana font yang akan kita inginkan. Jadi ini menyesuaikan bagaimana keinginan teman-teman. Di sini saya akan menggunakan font Times New Roman, kemudian size-nya 12, dan saya ingin di bab judul babnya itu nanti di bold atau ditebalkan. Kemudian font color-nya saya ganti ke automatic atau warna hitam. Nah, kemudian untuk peletakannya teman-teman bisa atur sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini saya ingin judul atau bab awal itu ada di tengah-tengah atau di center gitu ya. Udah ini aja settingannya, kemudian kita klik OK. Nah, tapi ketika kita hanya ngatur untuk di awal bab 1 ini, nanti tampilannya di daftar isi akan seperti ini. Nah, jadi kata pendahuluannya ini tidak akan ikut muncul di daftar isi. Lalu bagaimana? Nah, ketika kita ingin memasukkannya, kita taruh lagi kursornya di awal kalimat. Kemudian kita pilih yang di bab, sehingga nanti munculnya akan seperti ini. Nah, tentu saja ini kurang rapi ya teman-teman. Jadi yang lebih rapi itu ketika bab 1 kemudian pendahuluannya ada di sebelah sini. Jadi letaknya itu sejajar. Lalu bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Kita taruh di sini aja dulu. Kemudian tekan Shift lalu Enter. Nah, jadi ini nanti hasilnya yang ada di daftar isi, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini jauh lebih rapi kan teman-teman? Seperti itu caranya. Kemudian untuk yang di subbab, yang di sini ya, berarti kita bisa taruh di awal kalimat atau bisa juga di akhir. Sama, untuk yang di bab
ini juga bisa kita taruh di akhir atau juga di awal. Terserah teman-teman maunya ditaruh yang mana. Yang penting jangan di tengah-tengah ya, karena itu nggak akan bisa gitu. Oke, kita coba untuk yang ditaruh di belakang. Kemudian kita buat style baru lagi. Caranya sama, create a style. Kemudian kita kasih nama aja subbab. Biar kita tidak bingung ketika nanti mau menggunakan stylenya. Kemudian kita modify. Nah, untuk yang di style based on-nya ini, kita harus ganti ke heading 2. Kemudian untuk yang style for following paragraph, kita ganti ke yang normal. Nah, untuk yang di bagian bawah ini, sekali lagi ini settingannya sesuai dengan ketentuan atau keinginan dari teman-teman seperti apa. Langsung aja saya akan setting sesuai dengan ketentuan yang biasa umumnya. Ini saya bold, kemudian warnanya saya bikin automatic. Karena ini subbab, jadi saya menggunakan yang di rata kiri, ya. Kemudian saya klik OK. Nah, ketika kita mengarahkan kursor ke sini, kemudian muncul ada tanda segitiga ini, artinya itu sudah akan secara otomatis muncul di daftar isi ketika nanti kita memasukkan di reference gitu ya. Nah, kita lanjut untuk pemberian daftar isi selanjutnya. Untuk yang di rumusan masalah, karena ini subbab, maka saya akan klik ini. Oke, dia sudah muncul ini, artinya dia sudah aktif untuk pengisian daftar isi secara otomatis. Kemudian kita lanjut lagi. Yang di tujuan penelitian juga sama, di subbab, ya, dia sudah muncul. Kemudian kita lanjut lagi. Seperti ini. Oke, begitu juga dengan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang di bab 2-nya ini, caranya sama seperti yang di bab 1, yaitu kita tinggal pilih style yang sudah kita modifikasi sebelumnya, yaitu bab ini. Oke, di sini tanda segitiganya sudah muncul, artinya dia nanti akan otomatis muncul di daftar isi. Dan jangan lupa agar nanti hasilnya atau tampilannya sejajar, kita klik shift kemudian enter. Nah, kemudian untuk yang di subbab bab 2 ini kita harus membuat style baru lagi. Jadi caranya sama, create a style, kemudian kita kasih nama subbab 2, kemudian kita modify. Nah, untuk yang di style based on-nya ini, kita ganti ke yang heading 2, kemudian yang style for following paragraph, kita ganti ke normal. Settingannya kita bisa ubah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini kemudian klik OK. Nah, dia sudah muncul, artinya dia nanti akan secara otomatis muncul di daftar isi. Jadi caranya sebenarnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Dan ini karena ini ada di bab 2, maka yang harus kita klik adalah subbab 2. Nah, untuk di bab 3, bab 4, dan seterusnya caranya sama. Nah, sekarang kita coba bagaimana caranya untuk bisa nge-link seluruh daftar isi secara otomatis. Bentar.
Sebentar. Saya coba di sini aja. Ini. Nah, ini misalnya daftar isi. Nah, cara untuk memasukkannya secara otomatis, kita ke menu reference, kemudian kita klik yang table of contents. Nah, kita pilih yang paling atas sendiri. Nah, ini hasilnya. Jadi, ini akan muncul secara otomatis tanpa kita harus ribet untuk ngasih titik-titik, kemudian kita harus meluruskan angka halamannya dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang di sini bisa kita hapus aja. Nah, lalu bagaimana ketika nanti setelah sidang misalnya, kemudian ada revisi sehingga nanti urutan halamannya itu berubah. Nah, kita tidak usah khawatir karena kalau ada perubahan, teman-teman cukup mengaktifkan tabel of content-nya ini, kemudian klik update table gitu aja. Nanti secara otomatis dia akan memperbarui nomor halaman sesuai dengan halaman terakhir kali yang teman-teman simpan. Seperti itu. Jadi ini dia caranya untuk membuat daftar isi secara otomatis. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.